Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Di video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang cara menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Kita akan melanjutkan pembahasan contoh soal. Jadi tidak usah berbasa-basi, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Oke, ini kelanjutan contoh soalnya. Contoh soal yang keempat. Tentukan penyelesaian dari akar X dikurang 1 lebih dari X dikurang 3. Jangan lupa syaratnya. Pertama, kita akan mencari syaratnya terlebih dahulu. Di sini bentuk akarnya hanya 1, yaitu akar X dikurang 1. Berarti syaratnya bilangan di bawah tanda akar lebih dari atau sama dengan 0. Berarti syaratnya X dikurang 1 lebih dari atau sama dengan 0. Berarti X lebih dari atau sama dengan 1. Ini adalah syaratnya. Selanjutnya, perhatikan bentuk pertidaksamaannya. Akar X dikurang 1, karena ini adalah akar, maka hasilnya pasti positif. Kemudian, ruas kanannya X dikurang 3. Ini nilainya kemungkinan ada 2. Nilainya bisa positif atau negatif. Karena X dikurang 3 kemungkinan nilainya ada 2, bisa positif atau negatif, maka dalam mencari penyelesaian dari pertidaksamaan ini, kita akan mencari kedua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah untuk X dikurang 3 kurang dari 0 atau negatif. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah untuk X dikurang 3 lebih dari atau sama dengan 0 atau ketika nilainya positif. Kita mulai dari kemungkinan yang pertama terlebih dahulu. Untuk X dikurang 3 kurang dari 0. Pertama, kita akan mencari nilai X yang memenuhi X dikurang 3 kurang dari 0. Karena ini adalah syarat tambahan. X dikurang 3 kurang dari 0. Berarti X itu kurang dari 3. Ini adalah syarat lagi ya. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan pertidaksamaan untuk kemungkinan yang pertama. Akar X dikurang 1 lebih dari X dikurang 3. Di sini, akar X dikurang 1 nilainya pasti positif. X dikurang 3 untuk kemungkinan yang pertama nilainya adalah negatif. Karena ini merupakan ketaksamaan bilangan positif dan negatif, berarti tidak boleh menguadratkan kedua ruas. Maka kita akan menganalisis nilai X-nya. Perhatikan bahwa akar X dikurang 1 itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa? Karena nilai akar itu harus positif atau sama dengan 0. Dia tidak boleh negatif. Hal ini berarti akar X dikurang 1 lebih dari X dikurang 3 pasti terpenuhi. Ini kalau misalnya digambarkan dalam garis bilangan kira-kira seperti ini. Di sini 0, kemudian X dikurang 3 itu kan bilangan negatif, berarti kira-kira letaknya ada di sebelah kiri dari 0. Misalnya di sini, ini adalah X dikurang 3. Nilainya negatif. Nilai dari akar X dikurang 1 itu di sebelah sini. Daerahnya ada di sebelah sini. Ini bulat penuh. Ini adalah nilai dari akar X dikurang 1. Perhatikan bahwa apabila nilai akar X dikurang 1 lebih besar dari atau sama dengan 0, pasti dia juga lebih dari X dikurang 3 atau lebih dari bilangan negatif. Berarti semua nilai X yang memenuhi akar X dikurang 1 lebih besar dari atau sama dengan 0 pasti juga memenuhi
akar X dikurang 1 lebih dari X dikurang 3. Nah, tugas kita berarti tinggal mencari nilai X yang memenuhi akar X dikurang 1 lebih dari atau sama dengan 0. Perhatikan, akar X dikurang 1 nilainya lebih besar dari atau sama dengan 0 ketika bilangan di bawah tanda akar, yaitu X dikurang 1 lebih dari atau sama dengan 0. Ini adalah syarat yang sudah kita cari tadi. Berapa tadi syaratnya? Yaitu X lebih dari atau sama dengan 1. Berarti di sini X lebih besar dari atau sama dengan 1. Nilai X yang memenuhi akar X dikurang 1 lebih dari X dikurang 3. Ketika nilai X dikurang 3-nya negatif adalah X lebih dari atau sama dengan 1. Yaitu sama dengan syarat yang sudah kita cari tadi. Bagaimana? Kalian paham? Dengan analisis nilai X yang memenuhi pertidaksamaan akar X dikurang 1 lebih dari X dikurang 3. Cara seperti ini nih adalah cara menganalisis nilainya ya. Jadi kita menganalisis, menilai nilai X yang kira-kira memenuhi pertidaksamaan ini dilihat dari syarat dan aturan yang harus dipenuhi. Kalau kalian sudah paham, berarti langkah selanjutnya kita akan mengiriskan. Apa yang harus diiriskan? Yang harus diiriskan adalah yang sudah kita beri kotak. Atau yang sudah saya kotakin. Yaitu pertama, X kurang dari 3, syarat tambahan, dan juga X lebih dari atau sama dengan 1. Paham? Kalau sudah paham, mari kita iriskan. Mari kita iriskan nilai X yang sudah kita temukan. Pertama adalah X kurang dari 3. Ini diperoleh dari untuk X dikurang 3 kurang dari 0. Kemudian akan kita iriskan dengan X lebih dari atau sama dengan 1 yang sudah kita temukan ketika menyelesaikan pertidaksamaan akar X dikurang 1 lebih dari X dikurang 3. Kemudian, apakah syarat yang tadi kita temukan pertama, apakah ini perlu dimasukkan? Tidak perlu. Kenapa? Karena nilainya sama dengan X lebih dari atau sama dengan 1. Ini sama dengan syaratnya. Jadi tidak perlu ditambahin lagi karena toh nilainya sama. Oke, maka mari kita iriskan dengan menggunakan garis bilangan. Pertama untuk X kurang dari 3. Karena tidak ada tanda sama dengannya, maka terbuka atau bulat kosong. Kurang dari berarti daerahnya di sebelah kiri. Kemudian X lebih dari atau sama dengan 1. Karena ada tanda sama dengannya, maka dia bulat, penuh, atau tertutup. Lebih dari atau sama dengan, maka daerahnya di sebelah kanan. Kemudian kita iriskan. Hasil irisannya adalah daerah yang memenuhi keduanya. Ternyata di sini. Kita peroleh irisannya 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 3. Jadi penyelesaian untuk kondisi ketika X dikurang 3 kurang dari 0 atau negatif adalah X lebih dari atau sama dengan 1 dan X kurang dari 3. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan pertidaksamaan ini untuk X kurang 3 yang positif atau lebih dari sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan mencari penyelesaian dari pertidaksamaan ini untuk kemungkinan yang kedua, yaitu untuk X dikurang 3 lebih dari atau sama dengan 0, atau ketika nilainya positif. Pertama, untuk X dikurang 3 lebih dari atau sama dengan 0, ini berarti untuk X lebih dari atau sama dengan 3. Ini adalah syarat tambahan. X lebih dari atau sama dengan 3, ini kita kotakin. Kenapa? Karena nanti akan kita iriskan dengan nilai X yang kita temukan untuk kemungkinan yang kedua. Selanjutnya,
Kita akan menyelesaikan pertidaksamaan akar X dikurang 1 lebih dari X dikurang 3 untuk kemungkinan yang kedua. Perhatikan akar X dikurang 1 ini adalah bentuk akar, maka nilainya pasti positif. Kemudian X dikurang 3 untuk yang kemungkinan kedua, ini nilainya positif. Ini adalah ketaksamaan dua bilangan positif. Berarti boleh menguadratkan kedua ruas. Maka langkah selanjutnya kita akan menguadratkan kedua ruas. Akar X dikurang 1 kuadrat lebih dari X dikurang 3 kita kuadratkan. Akar X dikurang 1 kuadrat, tanda akarnya hilang menjadi X dikurang 1 lebih dari X dikurang 3 kita kuadratkan. Masih ingat hasil dari bentuk A min B kuadrat? Ingat ya, apabila kalian menemukan bentuk A min B dikuadratkan seperti X dikurang 3 dikuadratkan ini, hasilnya pasti A kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B ditambah B kuadrat. Maka X dikurang 3 dikuadratkan, hasilnya adalah X kuadrat dikurang 2 kali X kali 3 ditambah 3 kuadrat. Pertidaksamaannya menjadi X dikurang 1 lebih dari X kuadrat dikurang 6X ditambah 9. Paham ya? Selanjutnya, di sini X dikurang 1 akan kita pindah ke ruas kanan. Sehingga pertidaksamaannya menjadi 0 lebih dari X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 dikurang X ditambah 1. Ingat ya, X dikurang 1 kalau pindah ruas, maka tandanya berubah. X jadi negatif, min 1 jadi positif. Selanjutnya, pertidaksamaannya menjadi 0 lebih dari X kuadrat, min 6X dikurang X hasilnya adalah min 7X. 9 ditambah 1 hasilnya 10. Maka pertidaksamaannya menjadi 0 lebih dari X kuadrat dikurang 7X ditambah 10. Ini bisa kita tulis menjadi X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 kurang dari 0. Bisa ya? Ibu hanya memindah posisinya saja agar bentuk kuadratnya di ruas kiri di depan, kemudian tandanya kurang dari 0. Ini kan 0 lebih dari X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 kan artinya berarti X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 itu kurang dari 0. Sama saja. Selanjutnya, perhatikan ini adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat. Maka kita akan mencari nilai X yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat ini. Caranya, bentuk kuadratnya akan kita faktorkan menjadi perkalian faktor-faktornya. X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 bisa kita faktorkan menjadi X dikali X kurang dari 0. Cari dua bilangan M dan N yang apabila dikali hasilnya sama dengan konstantanya, di sini konstantanya adalah 10, dan bila dijumlah hasilnya adalah koefisien dari variabel X. Di sini koefisien dari variabel X-nya adalah min 7. Berapa bilangannya? Min 2 dan min 5. Min 2 dikali min 5 hasilnya positif 10. Min 2 ditambah min 5 hasilnya min 7. Maka perkalian faktornya adalah X dikurang 2 dikali X dikurang 5. Selanjutnya, kita akan mencari pembuat nolnya. Pembuat 0 itu berarti nilai X yang ketika kita masukkan ke pertidaksamaan ini hasilnya sama dengan 0. Berarti ketika X dikurang 2 sama dengan 0 atau X dikurang 5 sama dengan 0. X dikurang 2 sama dengan 0 berarti X sama dengan 2. X dikurang 5 sama dengan 0 berarti X sama dengan 5. 2 dan 5 adalah pembuat nolnya. Gambarkan pada garis bilangan. Di sini 2, di sini 5.
bulat kosong atau terbuka karena tidak ada tanda sama dengannya, hanya kurang dari saja. Kemudian kita akan menentukan tanda pada daerah garis bilangan. Caranya gimana? Tentukan tanda dari daerah yang paling kanan dulu. Dengan cara kalikan koefisien dari variabel X pada faktor-faktornya. X dikurang 2, perhatikan X di sini koefisiennya 1, di sini X juga koefisiennya 1, berarti 1 dikali 1 sama dengan 1. Satunya ini positif, berarti tanda daerah paling kanan itu positif. Selanjutnya menentukan daerah sebelah kirinya, lihat titik kritis yang dilewati. 5 ini dari faktor X dikurang 5. Perhatikan pangkatnya di sini 1, berarti ganjil, karena ganjil berarti tandanya berubah jadi negatif. Kemudian melewati titik kritis 2, ini dari faktor X dikurang 2. Perhatikan pangkat faktornya berapa di sini? 1, karena ganjil berarti tandanya berubah negatif berubah jadi positif. Karena di sini yang diminta kurang dari 0, berarti yang diminta adalah yang nilainya negatif. Maka nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah X lebih dari 2 dan kurang dari 5. Ini adalah nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Kita kotakin. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengiriskan. Iriskan. Apa yang harus diiriskan? Pertama, adalah X lebih dari atau sama dengan 3. Kedua, nilai X lebih dari 2 dan kurang dari 5. Dan syarat ketiga adalah syarat utama atau syarat pertama yang kita temukan, yaitu X lebih dari atau sama dengan 1. Paham? Kalau sudah paham, mari kita iriskan daerah X-nya. Yang pertama yang harus diiriskan adalah X lebih dari atau sama dengan 3, yaitu syarat tambahan. Kemudian diiriskan dengan X lebih dari 2 dan kurang dari 5. Kemudian diiriskan juga dengan ini, syarat utamanya, yaitu X lebih dari atau sama dengan 1. X lebih dari atau sama dengan 1. Gambarkan garis bilangannya. X lebih dari atau sama dengan 3. Karena ada tanda sama dengannya, maka bulat, penuh, atau tertutup. Di sini 3. Lebih dari atau sama dengan 3 berarti daerahnya di sebelah kanan. X antara 2 dan 5. Di sini 2, di sini 5. Terbuka atau bulat kosong karena tidak ada tanda sama dengannya, kemudian daerahnya adalah ini. Selanjutnya, X lebih dari atau sama dengan 1. 1 di sebelah sini, bulat penuh atau tertutup karena ada tanda sama dengannya, kemudian lebih dari berarti daerahnya di sebelah kanan. Selanjutnya, kita akan mencari irisan dari ketiga daerah ini. Cari daerah yang ada di ketiganya atau memenuhi ketiganya. Daerah mana itu? Daerah ini. Di sini 3, kemudian di sini 5. Perhatikan ya, dari ketiga daerah ini, daerah yang sama adalah X lebih dari atau sama dengan 3 dan kurang dari 5. Ini ada di semua daerah. Berarti irisannya adalah X lebih dari atau sama dengan 3 dan kurang dari 5. Ini adalah hasil irisannya. Berarti penyelesaian untuk kemungkinan yang kedua adalah ini. X lebih dari atau sama dengan 3 dan kurang dari 5. Kita tuliskan di sini. Jadi terlihat mana penyelesaian untuk kemungkinan yang pertama dan mana penyelesaian untuk kemungkinan yang kedua. X lebih dari atau sama dengan 3 dan kurang dari 5. Langkah selanjutnya adalah kita akan menggabungkan penyelesaian dari kemungkinan pertama dan kedua.
Gabungan dari penyelesaian 1 dan 2 adalah penyelesaian dari pertidaksamaan akar X dikurang 1 lebih dari X dikurang 3. Maka dari itu, selanjutnya kita akan menggabungkan penyelesaian 1 dan 2. Kita gabungkan penyelesaian 1 dan penyelesaian kedua. Kalau kita gabung, penyelesaiannya itu simbolnya U. Seperti ini. Yang harus digabungkan adalah penyelesaian pertama yaitu X lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 3. Digabungkan dengan penyelesaian yang kedua yaitu X lebih dari atau sama dengan 3 dan kurang dari 5. Kita gambarkan dengan garis bilangan. Di sini 1 bulat penuh karena ada tanda sama dengannya. Kemudian di sini 3. Bulat kosong atau terbuka karena tidak ada tanda sama dengannya. Daerahnya adalah ini. Kita gabungkan dengan daerah yang kedua. 3-nya tertutup karena ada tanda sama dengannya, kemudian di sini 5 bulat kosong. Daerahnya adalah ini. Menggabungkan berarti kita tinggal menggabungkan daerah penyelesaian pertama dan kedua. Maka daerah ini kalau kita gabung, hasil gabungannya adalah ini. Maka hasil gabungannya adalah X lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 5. 3-nya termasuk apa enggak? Termasuk. Kenapa? Karena setelah kita gabungkan, perhatikan daerah yang bawah. Nilai 3-nya ini termasuk. Maka daerah gabungannya adalah X lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 5. Ini adalah penyelesaian dari soal nomor 4. Maka kalau misalnya ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaiannya adalah X demikian sehingga X lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 5. Ini adalah penyelesaiannya. Bagaimana? Sudah paham dengan contoh soal yang keempat? Cukup panjang bukan caranya? Semoga kalian memahami step by step-nya, setiap langkahnya. Kalau sudah paham, maka kita akan lanjut ke contoh soal yang kelima. Ini dia soalnya. Tentukan penyelesaian dari akar 3X dikurang 1 lebih dari akar X ditambah 5. Perhatikan di sini ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama bentuk akar. Perhatikan bahwa karena di sini ada dua bentuk akar, maka syaratnya bilangan di bawah tanda akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Kita cari dulu syaratnya. Yang pertama, 3X dikurang 1 harus lebih dari atau sama dengan 0. 3X dikurang 1 lebih dari atau sama dengan 0, berarti 3X harus lebih dari atau sama dengan 1. Kedua ruas kita bagi dengan 3, maka X lebih dari atau sama dengan 1/3. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah bilangan di bawah tanda akar. X ditambah 5 harus lebih dari sama dengan 0. Berarti X ditambah 5 lebih dari sama dengan 0. X berarti lebih dari atau sama dengan min 5. Ini adalah syarat yang kedua. Selanjutnya kita akan menyelesaikan pertidaksamaan ini. Perhatikan di sini ruas kirinya bentuk akar, maka nilainya pasti positif. Ruas kanannya ini juga bentuk akar, maka nilainya pasti positif. Positif lebih dari positif, berarti ini adalah ketaksamaan dua bilangan positif. Artinya kita boleh menguadratkan kedua ruas. Kita tulis dulu pertidaksamaannya. Akar 3X dikurang 1 lebih dari akar X ditambah 5. Mari kita selesaikan pertidaksamaan ini. Langkah pertama adalah kita kuadratkan kedua ruas. Akar 3X dikurang 1 kita kuadratkan lebih dari akar X ditambah 5 kita kuadratkan. Akar 3X dikurang 1 dikuadratkan, maka tanda akarnya hilang. Hasilnya adalah 3X dikurang 1 lebih dari akar X ditambah 5 kita kuadratkan, maka tanda akarnya hilang.
Hasilnya adalah X ditambah 5. Selanjutnya, kita kumpulkan jadi satu yang bervariabel X, kemudian yang tidak bervariabel X atau konstantanya kita kumpulkan jadi satu. Maka di sini X akan saya pindah ke ruas kiri, kemudian min 1 akan saya pindah ke ruas kanan. Pertidaksamaannya menjadi 3X dikurang X lebih dari 5 ditambah 1. 3X dikurang X hasilnya adalah 2X. Lebih dari 5 ditambah 1 hasilnya adalah 6. Kedua ruas kita bagi dengan 2. 2X dibagi 2 hasilnya adalah X. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Maka kita temukan nilai X-nya adalah X lebih dari 3. Langkah selanjutnya kita akan mengiriskan semua daerah X yang sudah saya kotakin. Pertama, syarat yaitu X lebih dari atau sama dengan 1/3. Kemudian kita iriskan dengan X lebih dari atau sama dengan min 5. Dan X lebih dari 3. Jadi kita iriskan semuanya. Yang pertama yang akan diiriskan adalah X lebih dari atau sama dengan 1/3. Ini syaratnya. Kemudian X lebih dari atau sama dengan min 5. Syarat kedua. Dan X lebih dari 3. Ini adalah nilai X yang kita temukan. Kita iriskan dengan garis bilangan. 1/3 di sini bulat penuh atau tertutup. X lebih dari atau sama dengan 1/3, maka daerahnya di sebelah kanan. Kemudian di sini min 5, negatif ya. Bulat penuh juga. X lebih dari atau sama dengan min 5, daerahnya di sebelah kanan. Kemudian X lebih dari 3. Di sini 3. X lebih dari 3, maka daerahnya di sebelah kanan. Kita iriskan ketiga daerah ini. Hasil irisannya adalah daerah X yang memenuhi ketiganya. Ternyata irisannya adalah ini. Hasil irisannya adalah X lebih dari 3. Ini adalah penyelesaiannya. Maka apabila ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah X sedemikian sehingga X lebih dari 3. Ini adalah penyelesaiannya. Bagaimana? Contoh soal yang kelima mudah ya. Tidak sepanjang cara pada contoh soal yang keempat. Kalau kalian sudah paham, sebenarnya masih ada satu contoh soal lagi, tapi ini soal yang mungkin paling sulit di antara soal yang sebelumnya, maka akan Ibu bahas di video tersendiri. Jadi pada video kali ini cukup sampai di sini saja. Semoga kalian paham. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.